Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu pembelajaran keren yang berbasis TIK secara adaptif, Bapak Ibu. Mohon izin keluar ya. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, izin mengenalkan diri, saya Abdul Rahmat, saya guru di SD Negeri 011 Balikpapan Tengah. Selain guru juga sebagai ketua komunitas belajar KKG Gugus 3 di wilayah kami. Selain mengajar juga saya terlibat beberapa kali di kegiatan pengembangan platform Merdeka Mengajar Kemendikbudristek, Bapak Ibu. Izin praktik baik yang saya lakukan Bapak Ibu ya di kelas saya. Kebetulan saya mengajar sebagai guru kelas di SD. Itu saya ambil dari akronim KREN Bapak Ibu. KREN itu artinya kreatif, relevan, dan menyenangkan, di mana ini sesuai dengan karakteristik profil murid SD gitu Bapak Ibu ya, di mana murid SD itu mereka memang kita upayakan untuk pembelajarannya berbasis permainan gitu ya, membuat mereka akan merasa senang gitu selama proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah pertama yang saya lakukan, pasti Bapak Ibu ya, kalau kita yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, asesmen awal pembelajaran adalah jadi hal yang paling utama Bapak Ibu sebelum kita melakukan pembelajaran gitu ya. Biasanya saya selalu memanfaatkan fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu ada fitur asesmen murid ya, Bapak Ibu, AKM kelas. Itu bisa mendiagnosa gitu ya, membantu kita untuk memetakan kemampuan murid secara periodik, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ruh dari praktik baik yang saya lakukan ini tidak lepas dari yang namanya pembelajaran terdiferensiasi Bapak Ibu ya. Di mana kita sudah tahu bersama gitu ada 3 strategi: diferensiasi konten, proses, dan produk. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lagi kondisinya kurang fit. Jadi saya selalu menggunakan strategi ini Bapak Ibu ya, konten, proses, dan produk, di mana tiga-tiganya ini juga tidak selalu harus ada Bapak Ibu di pembelajaran. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan materi dan kebutuhan murid gitu ya. Untuk diferensiasi konten yang saya sediakan, Bapak Ibu, saya selalu membuat konten gitu ya dengan beragam bentuk gitu, yang sesuai dengan minat murid saya gitu ya, gaya belajar mereka. Saya biasanya menyiapkan model artikel, video, audio gitu ya. Bisa saya buat sendiri atau saya juga memanfaatkan yang sudah ada Bapak Ibu. Nah, itu saya memanfaatkan platform teknologi antara lain ada YouTube, ada Spotify Bapak Ibu ya, kemudian juga menggunakan website kompas.com, karena juga saya kebetulan juga sebagai salah satu penulis konten pembelajaran di kompas.com. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, diferensiasi proses gitu ya. Ini berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran murid saya di dalam kelas gitu. Bisa kita lakukan gitu ya dengan yang bisa saya lakukan adalah dengan bentuk kelompok Bapak Ibu, kelompok belajar di dalam kelas gitu ya. Kemudian juga pendampingan gitu ya kepada murid yang perlu intervensi. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan, kalau di kelas saya strategi yang masih cukup berhasil menurut saya adalah tutor sebaya Bapak Ibu. Tutor sebaya di mana setiap kelompok saya sudah menempatkan murid-murid yang kemampuannya cakap atau mahir, itu nanti akan membantu teman-temannya untuk proses pembelajaran. Karena seperti kita tahu Bapak Ibu, kalau pembelajaran sebaya itu juga lebih efektif gitu ya, karena banyak murid yang lebih nyaman gitu untuk diskusi atau belajar bareng temannya gitu. Nah, bagaimana untuk diferensiasi produknya Bapak Ibu? Saya juga memanfaatkan beragam platform gitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam pembelajaran di kelas saya selalu mengupayakan murid dapat menampilkan hasil pemahaman mereka pada suatu materi itu dengan ragam bentuk, bisa melalui video, atau mereka membuat poster, atau mereka membuat audio gitu ya, atau hanya tulisan sederhana pun juga bisa gitu ya, disesuaikan dengan
kemampuan mereka gitu. Apalagi kalau di tempat saya terbiasa menggunakan Canva for Education juga Bapak Ibu. Jadi karena sekolah kami juga mendapat bantuan Chromebook ya dari Kemendikbud, juga dari Dinas Pendidikan. Nah, itu kami manfaatkan untuk pembelajaran gitu, di mana merasa sangat senang gitu dengan platform-platform yang kita siapkan di dalam kelas gitu Bapak Ibu. Nah, di dalam pembelajaran juga kita tidak bisa lepas Bapak Ibu dengan namanya asesmen ya. Karena asesmen ini jadi bagian yang terpadu dari pembelajaran. Jadi untuk murid SD ya, kan tadi mereka adalah profilnya masih senang bermain gitu ya. Asesmen yang saya lakukan juga saya kemas secara menyenangkan gitu ya. Dengan Canva itu mereka bisa melakukan praktik atau hingga membuat produk, bahkan sampai ke project pun mereka memanfaatkan Canva for Education. Juga untuk soal-soal tertulis gitu Bapak Ibu ya, betul-betul soal tertulis, pilihan ganda dan sebagainya. Itu kalau hanya model kertas biasa murid akan merasa bosan. Nah, ini kita bisa kemas gitu ya dengan beragam platform lagi gitu ya, bisa dengan Quizizz atau dengan Kahoot gitu untuk pembelajaran atau asesmennya ini biar murid bisa merasa lebih senang gitu Bapak Ibu. Mereka menikmati nih asesmen yang kita berikan gitu. Nah, ini sedikit gambaran saja Bapak Ibu ya, model pembelajaran kami di mana murid kami upayakan gitu ya untuk lekat dengan pembelajaran gitu. Walaupun di sekolah kami sesuai kebijakan masih memang murid SD belum boleh membawa HP Bapak Ibu, membawa gawai. Namun itu tidak menjadi halangan gitu ya untuk saya tetap menyediakan gawai di dalam kelas Bapak Ibu. Saya berupaya di dalam kelas saya menyiapkan ada 2 gawai, di mana saya menyebutnya adalah kami dengan murid-murid sering menyebutnya sebagai si gawai teman belajar. Nah, ini yang bisa mereka gunakan secara bergantian nih untuk mengakses informasi gitu ya. Bahkan hingga membuat konten hasil belajar pun mereka juga memanfaatkan si gawai yang ada gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya berbagi singkatnya gitu ya. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi nanti di kegiatan tanya jawab. Terima kasih dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.